Ada 23 petahana calon tunggal. Kan sepertinya di depan mata mereka akan menjadi pemenang. Tapi apakah mereka akan menjadi pemenang? Sore ini kita dialog pilkada calon tunggal di TVRI Jawa Timur. Ayo kita masuk ke ruangan TVRI. Bagaimana untuk mempersiapkan dialog kita yang menarik untuk sore ini, karena teman-teman TVRI, Mbak Bella sama Mas Wira itu sudah menunggunya. Tapi sebelum kita ke ruangan studio, kita make up dulu prosedur yang dilakukan oleh TVRI untuk para narasumbernya. Ayo kita masuk. Dan inilah yang paling masker. Oh, maskernya dicopot ya karena mau di Iya. harus dicopot karena mau di mau terus dipakai lagi. Karena kalau tidak dipakai, ini Surabaya. Makasih Mbak ya. Persiapan live on air di TVRI. Nah, ini teman-teman kru masih mempersiapkan bagaimana nanti kita bisa langsung live. Nah, ini teman-teman Mas Wira sama Mbak Bella. Halo Mas Wira. Beliau yang akan memandu kita. Siap. Nanti jam 5 sore teman-teman. Oke. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Itu hal yang menarik untuk kita ikuti karena beliau setiap hari mengawal teman-teman bagaimana menjadikan demokrasi dan kebaikan untuk Jawa Timur dan Indonesia. Apakah betul bahwa saat ini demokrasi Indonesia sedang dibajak oleh segelintir elit dengan kepentingan tertentu, dan bagaimana strategi agar fenomena calon tunggal tidak berulang dan segera teratasi? Selengkapnya dalam dialog aktual sore ini kita akan bahas bersama sosiolog politik Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Bella. Terima kasih telah berkenan hadir di TVRI Jawa Baik. Timur. Berkaitan dengan calon tunggal di Jawa Timur, Kediri, yang kemudian terpaksa harus mengirimkan calon tunggalnya di Pilkada serentak 2020 mendatang. Tanggapan Pak Agus seperti apa? Iya, ketika di Jawa Timur ada calon tunggal, itu berbeda pada situasi 2015 kemarin. Yaitu 2015 ketika Surabaya ada calon tunggal, selanjutnya sampai ada lawan. Suasana itu menjadi semacam komunikasi dengan Pacitan Surabaya, bagaimana bisa menghadirkan calon yang tidak hanya tunggal. Dan pada perjalanan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan terkait dengan calon tunggal ini. Sebuah kritik bagi kita bersama, ada 28 calon tunggal pada proses kontestasi ini. Di Jawa Timur ada 2, itu merupakan perjalanan yang sah secara regulasi, tetapi secara substansi demokrasi itu menjadi masalah. Karena berbicara Montesquieu, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, pada proses dari rakyat itu teman-teman yang 50 kursi ketika proses pencalonan itu sepertinya tidak mewakili dari rakyat yang ada, tetapi mereka mewakili dari partai politiknya. Padahal kalau berbicara rakyat, sangat mungkin mengharapkan calon A, B, C, D, tetapi mereka lebih mengedepankan suara dari partai politik. Sehingga dalam proses kontestasi ini selanjutnya, apa yang menjadi dambaan rakyat secara umum belum tentu terwakili oleh partai politik. Dan kemudian apakah memang betul ini disebut suatu desain dari elit tertentu, Pak Agus? Kalau berbicara desain, mungkin iya, mungkin tidak, tetapi faktanya bahwa regulasi itu memperbolehkan. Nah, sekarang itu adalah sampai mengapa terjadi regulasi kok memperbolehkan, padahal 2015, 5 tahun yang lalu itu tidak boleh. Ya karena memang relatif berbicara menghadirkan calon selanjutnya, karena pintunya melalui partai politik total itu selanjutnya kesulitan. Kan ada calon perseorangan. Iya, calon perseorangan itu kan proses pendaftarannya jauh sebelum proses dari partai politik. Ketika pada waktu pendaftaran 4 sampai 6 September kemarin, ketika ada satu calon
di Kediri sama di Ngawi sudah tidak ada peluang dari perseorangan karena calon perseorangan itu harus sebelum tanggal 4 sampai 6. Selanjutnya ketika mengharap dari calon dari partai politik pada waktu proses 4 sampai 6 mereka sudah mengusung calon yang tunggal itu. Maka meskipun tanggal 12 atau tanggal 13 September membuka lagi ya tidak mungkin ada proses pendaftaran karena sekali lagi prosesnya sudah selesai di pertama tadi. Sudah selesai, alhamdulillah. Ini keluar dari studio 3. Kita tadi membahas tentang calon tunggal bersama Mbak Bella. Ada Mas Wira juga di sana, tapi fokusnya untuk pembahasannya dengan Mbak Bella. Ya kita keluar dulu ya. Kita nanti bahas di depan apa yang kita bicarakan tadi. Karena ya menarik diskusi sore sedikit sebentar mengena. Dan di Jawa Timur ada, di Indonesia ada 28. Itu yang menariknya. Jadi kita bahas di sini ya, kita review hasil diskusi kita tadi. Karena bagaimanapun kalau berbicara calon tunggal itu ya bagaimana masa depan negeri kita? Karena di Indonesia sekali lagi ada 28 calon. Di Jawa Timur ada 2. Petahananya berapa? 23. Bayangkan ada 23 petahana calon tunggal. Kan sepertinya di depan mata mereka akan menjadi pemenang. Tapi apakah mereka akan menjadi pemenang? Siapa yang menang? Itu masalahnya. Sangat mungkin mereka menang tetapi dirinya yang menang. Tapi apakah rakyat, kalau berbicara teori Montesquieu kan pernah mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apakah seandainya 23 petahana itu bisa memenangkan, bisa menjadi sebagai perwakilan rakyat itu, dari rakyat dan oleh rakyat? Kalau tidak, maka menjadi masalah. Jadi tadi itu saya datang langsung dialog sama Mbak Bella. Di dialog itu kita membahas pertama, bagaimana pilkada di Jawa Timur. Karena kita kan pembahasannya memang fokusnya, angle-nya itu di Jawa Timur. Ya kita sampaikan, di Jawa Timur ada proses yang menarik terkait dengan calon tunggal di Kediri sama di Ngawi. Kalau di Ngawi, ya dia adalah sang wakil bupati, selanjutnya sekarang maju lagi sebagai calon bupati, Mas Oni. Kalau di Kediri itu ya putranya, ayo siapa? Iya yang di Jakarta itu Mas Pramono, Mas Handito. Siapa? Handito. Ini namanya ini lihat di sini namanya. Ini namanya. Mereka adalah calon tunggal. Nah, pada proses 2 calon itu sebetulnya pada tanggal 4 sampai 6 September kemarin teman-teman KPU sudah berharap ada sekian calon yang daftar di KPU tentunya. Karena apa? Ya 3 hari itu KPU memfasilitasi semua calon mendaftar di tempatnya. Tapi waktu itu yang daftar 1. Yang menjadi masalah adalah ya semua partai politik sudah gabung, relatif mayoritas sudah gabung untuk mengusung mereka. Akhirnya meskipun tanggal 12 atau 13 September itu dibuka lagi, ya pasti tidak ada calon lain. Apalagi calon perseorangan itu sudah selesai. Sekali lagi, calon perseorangan sudah tidak ada kesempatan untuk daftar lagi. Karena calon perseorangan itu kan proses pendaftarannya kan jauh sebelumnya, sebelum partai politik. Sehingga sudah tidak ada kesempatan dong bagi perseorangan untuk maju sebagai calon. Ya akhirnya meskipun dibuka lagi, yaitu kalau dalam bahasanya hanya formalitas. KPU hanya menjalankan perintah regulasi. Regulasinya itu yang perlu difikirkan bagaimana dalam perkembangannya nanti itu kemudian berpikir ulang. Ingat, dalam bahasan tadi juga di 2015 di kota Surabaya
tidak ada calon lain pada waktu itu, maksudnya calon tunggal juga pada waktu itu, tetapi bagaimana karena regulasi masih melarang calon tunggal, bagaimana teman-teman partai menghadirkan calon lain. Meskipun akhirnya teman-teman partai politik yang ada di Surabaya berkomunikasi dengan yang ada di Pacitan untuk bagaimana semacam ayo di sana mencalonkan A, sini mencalonkan B. Intinya tidak melanggar regulasi, ada minimal 2 calon. Selanjutnya, mengapa sih kok terjadi calon tunggal? Apakah rakyat memang menghendaki calon tunggal? Tentunya tidak. Rakyat itu menghendaki bagaimana ada banyak kontestan, karena ada banyak pilihan. Kalau ada banyak pilihan, ada banyak program, rancangan, khususnya bagaimana penanganan COVID-19 ini. Itu yang paling penting. Kalau ada banyak calon, maka pasti ada yang A, ada yang B, terkait dengan program kerjanya, terkait dengan COVID-19 ini. Maka mudah bagi rakyat untuk memilihnya. Apakah rakyat tidak protes? Ya di hati mereka sebetulnya protes. Tapi apa boleh buat? Karena yang proses kontestasi ini dari jalur partai politik, lewat partai politik. Yang perlu menjadi catatan adalah akan lebih baik teman-teman partai politik dalam proses ini, tapi ini sudah selesai ya. Untuk ke depan, partai politik itu kan sebagai wakil dari rakyat. Maka sebaiknya mereka menjadi wakil dari rakyat. Pada proses kontestasi ini yang mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Akan lebih baik adalah partai dengan rakyat itu bisa nyambung, bukan partai ke kanan, rakyat ke kiri. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Bella tadi. Pertanyaannya, apakah regulasi atau konstitusi tidak melarang? Ya karena pada waktu sesudah Pilkada 2015 itu kan Mahkamah Konstitusi itu memperbolehkan untuk calon tunggal. Jadi dalam keputusannya diperbolehkan untuk calon tunggal. Disitulah regulasi memperbolehkan. Selanjutnya, bagaimana terkait dengan kemenangan? Apakah calon tunggal lebih mudah? Menurut saya, calon tunggal itu lebih sulit untuk meraih kemenangan. Coba bayangkan, 50% plus 1. Itu tidak mudah. Kalau misalkan seorang calon itu maksudnya ada lawannya, maka lebih mudah untuk mengkalkulasi terkait dengan kemenangan dan kekalahan. Tetapi kalau calon sendiri, tahu-tahu kemudian ada yang bermain di belakang itu dan bisa-bisa dia menjadi pemenang. Tapi kalau calon tunggal yang bermain itu tidak kelihatan, tahu-tahu kalah dengan bumbung kosong. Dengan ini menjadi presiden yang buruk kalau ini terjadi. Selanjutnya, bagaimana membangun demokrasi mumpung ini pada 9 Desember itu masih lama. Apakah kita bisa berusaha yang lebih baik terkait dengan calon tunggal? Ya, kalau itu agak sulit karena sudah terjadi. Selesai di pintu proses pendaftaran. Satu hal, kalau ingin memberi pelajaran kepada proses ini, saya tidak mengajarkan ya, tetapi ini sebuah pelajaran. Seandainya calon tunggal itu dikalahkan oleh bumbung kosong, sangat mungkin itu sebuah pembelajaran yang luar biasa. Tetapi saya tidak mengajarkan. Itu terserah rakyat, itu kemauan rakyat. Dan selanjutnya, bagaimana proses kontestasi yang selanjutnya dalam artian membangun demokrasi, evaluasinya untuk periode selanjutnya. Dalam bahasa saya lebih baik untuk pemilu-pemilu selanjutnya pasca Pilkada 2020 ini DPR RI bersama pemerintah dan KPU itu berunding bagaimana calon tunggal ini bisa diatasi. Surabaya itu ada beberapa calon perseorangan yang sudah daftar, tetapi tidak lolos. Ya memang persyaratannya tidak mudah. Tapi sebetulnya yang substansinya adalah bagaimana proses pilkada
itu sebuah proses kontestasi yang menarik. Jangan sampai seseorang mencalonkan sebagai calon itu dihalangi jauh sebelum pertandingan dimulai. Semoga ada manfaat, semoga membangun demokrasi yang baik untuk Indonesia, untuk Jawa Timur, dan ini semuanya demi kepemimpinan daerah yang sebagaimana teorinya Montesquieu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.